Andri. Catur. Maulana. Kartika. Oh iya. Kenapa itu keterangannya? Ada yang sakit. Ada yang sakit. Ada Bolos Ibu. nanti dibantu ya absennya untuk teman-temannya. Iya. Oke. Sebelum pertemuan hari ini, minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ada berapa? Ada 5, Bu. Apa aja? Ayo. Ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, lalu ada lupa Bu yang 2. Harus kas. Dan juga catatan atas laporan keuangan. Pinter sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengenal tentang pengertian jurnal penutup dan memproses transaksi kepada jurnal penutup. Sebelum itu ada pretest. Coba kalian kerjakan dulu ya. Baik, Bu. 5 menit cukup itu. Cukup nggak? Cukup. Sudah Ibu. Sudah. Sudah ada yang kesulitan? Sudah semua? Sinyalnya lemah banget. Oh, lemot sekali ya. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Bu, cara mengganti ininya gimana, Bu? Saya pulang minggu ya, Bu. Iya. Bisa dipencet profilnya. Mana, Bu? Di pojok kanan, sebelah kanan, warna biru. Ini aku nggak ada. Oh, profil. Oke, sudah ready semuanya? Nggak bisa. Ya. Sudah? Sudah. Ya, sudah. Oke, boleh bisa dikerjakan ya. Iya, Bu. Bisa. Oke. Sudah semuanya? Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Oke, selanjutnya Ibu ada gambaran. Nah, ini bentuk dari jurnal apa? Jurnal penutup. Jurnal penutup, Bu. Jurnal penutup. Nah, benar sekali. Pintar semuanya ya. Yeay. Oke. Mana itu? Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang jurnal penutup. Nanti kalian amati dan kalian catat ya dengan baik. Baik, Bu. Setelah kamu mengetahui siklus akuntansi pada perusahaan jasa di video sebelumnya, kamu juga harus tahu terkait tahap terakhir dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Tahap akhir dari siklus ini biasa disebut dengan tahap penutupan. Tahap penutupan ini terdiri dari 4 tahap. Ada jurnal penutup, buku mesin setelah penutup, neraca
Oke, setelah mengamati video tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu jurnal penutup? Oke, Inka boleh silakan. Ya Bu, menurut kesimpulan saya setelah menonton video tadi, jurnal penutup itu adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal Bu. Jadi kayak pendapatan, beban itu ditutup pada jurnal penutup. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Inka. Oke, jurnal penutup adalah closing entry yang digunakan untuk menopang akun nominal, pendapatan dan beban pada akhir periode agar saldo modal mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ada post test. Coba kalian kerjakan dulu post testnya karena sudah mengamati video dan juga sudah diulas tadi pengertian tentang jurnal penutup. Bisa dikerjakan ya, untuk waktunya 5 menit. Bisa semua? Bisa Bu. Sebentar, Bu. Sebentar Bu. Ya. Yang terkendala. Sudah semuanya? Sudah ready? Sudah Bu. Oke, Ibu mulai ya. Baik Bu. Bisa langsung dikerjakan. Sudah semuanya apa belum? Sudah selesai apa belum? Sebentar Bu. Sebentar lagi. Iya, iya. Sudah, Sudah. Oke ya. Oke, nanti yang dapat nilai tertinggi nanti Ibu kasih hadiah. Baik. Yeay. Yeay, dapat Nanti aja. besok ya hadiahnya ya. Iya, Bu. Oke, sudah semuanya ya. Selanjutnya ayo kita kerjakan soal studi kasus ini. Di sini kan ada diketahui kan ada laporan laba rugi dari Bengkel Jaya yang dimana diketahui bahwa privenya sebesar 1 juta. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti bisa angkat tangan yang sudah selesai. Oke, Inka boleh langsung nih. Sudah tahu jawabannya apa? Sudah dong. Ayo, apa itu? Langsung ini Bu. Iya, Oke, dibaca atau maju? dibaca saja, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk jurnal penutup yang pertama itu ada pendapatan jasa. Jadi debitnya itu pendapatan jasa Bu sebesar 2 juta, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Lalu untuk beban-beban usaha itu debitnya adalah ikhtisar laba rugi sebanyak 4.800.000 dan juga kreditnya adalah beban-beban kayak beban gaji, beban iklan, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Nah, lalu ada privo sebesar 1 juta sehingga modalnya di debit sebesar 1 juta dan kreditnya adalah privo sebesar 1 juta. Jadi begitu. Oke, coba kita lihat ya jawabannya benar. Itu benar. Oke, benar nih jawabannya. Yang pertama ada pendapatan jasa di debit sebesar 2 juta. Lalu ada ikhtisar laba rugi sebesar 2 juta di kredit. Lalu selanjutnya ada ikhtisar laba rugi di debit dan beban-beban di kredit
kredit sebesar 4.800.000. Lalu yang untuk modal ditutupnya adalah modal duluan. Ada yang tahu nggak kenapa kan? Ada yang tahu kenapa modal dulu? Karena rugi, Bu. Nah, pinter sekali. Tepuk tangan buat temannya dulu dong. Nah, karena rugi modalnya dulu di atas ya. Lalu untuk prefernya sebesar 10 juta. Oke, sekarang bisa kalian buat kelompok kecil berjumlah 2 orang. Lalu kerjakan pada buku kalian judul catatan dulu. Nanti akan dipresentasikan ke depan menggunakan Excel ya. 10 menit cukup nggak? Apa 5 menit? 10 menit, Bu. 10 menit. Selanjutnya ada soal studi kasus berkelompok. Kalian buat kelompok kecil berjumlah 2 orang. Nah, lalu kerjakan dulu di buku catatan kalian. Nanti dipresentasikan ke depan menggunakan Excel. Nanti ditayangkan di depan ya. Waktunya 5 menit atau 10 menit nih? 1 jam. Wah, gak pulang-pulang ini nanti. 10 saja, Bu. 10 menit ya. Ini ya soalnya. Kalian amati terlebih dahulu, nanti dipresentasikan. Ya. Wes. Oke, waktunya kan sudah cukup nih. Ayo siapa yang mau maju duluan? Nih, siapa yang mau ditunjuk atau mau maju sendiri? Ditunjuk aja, Bu. Oke, Inka sama kelompoknya Inka boleh? Sama siapa? Sama Firandika? Ya, Bu, sama Dika. Nih, boleh. Silakan. Bu, tapi nanti gajawan 1 porsi ya, Bu ya. Di itunya. Oh iya. Tapi dia pakai spidol. Ya, pakai Excel aja biar cepet. Temannya. Iya, Bu. Firandika nggak maju? Kan diwakilkan, Bu. Kan nanti jelasin, kan sudah diketik sama. Dika enggak solid, Bu. Iya, Bu, Inka yang ngetik, Dika yang ngejelasin. Iya, Bu, Dika enggak solid loh. Halo, teman-teman, mohon perhatiannya ya. Ya. Ini dijelaskan atau enggak? Jelaskan boleh, langsung aja mas, langsung keterangannya.
Enggak muncul. Biru mbak. Kolomnya ikut. Kuning Bu, laptopnya Bu. Gak tahu ya. Kenapa ya? Nah. Sudah Bu. Sudah boleh dijelaskan dulu? Jadi untuk yang pertama itu kita harus menutup akun pendapatan terlebih dahulu Bu, karena Ya. pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit. Iya. Maka pada jurnal penutupan, pada jurnal penutup itu pendapatan kita ubah ke debit Bu. Lalu kreditnya adalah intisan atau bagi sebesar 120 juta. Benar ya teman-teman jawabannya Ika. Nah. Lalu selanjutnya itu adalah kita harus menutup akun beban-beban. Kalau beban-beban itu saldo normalnya ada di debit, sehingga Ya. pada saat penutupan beban itu kita ubah di sebelah kredit dengan akun lawannya adalah intisan atau rugi sebesar 70 juta totalnya. Terus selanjutnya itu kita menutup itu Bu, ikhtisan laba rugi. Karena ikhtisan laba rugi itu kan saldo normalnya ada di kredit. Jadi kita ubah ke debit sehingga dapat menambah modal Tuan Agus sebesar 50 juta. Jadi transaksi yang untuk intisar laba rugi ini rugi atau laba? Laba dong. Nah, pinter. Oke. Oke, yang selanjutnya dan juga yang terakhir itu adalah penutupan akun freeport. Jadi di sini Tuan Agus itu ambil uang di perusahaannya sebesar 10 juta sehingga modalnya berkurang dan modal berkurang itu ada di sebelah debit. Maka debitnya adalah modal dan lawannya adalah freeport. Gitu. Oke, benar sekali bro, tepuk tangan untuk Ika. Terima kasih ya sudah mau menyaksikan. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Bacaan ya Bu. Iya. Oke, terakhir nih, apa hari ini yang kita pelajari untuk hari ini itu apa? Tentang apa? Bisa ada yang menjelaskan? Memberi kesimpulan? Oke, Ika lagi boleh. Silakan. Ya Bu, izin menyimpulkan untuk pertemuan pada hari ini kita sudah belajar tentang jurnal penutup Bu. Jadi jurnal penutup itu adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal. Di mana akun nominal itu adalah akun pendapatan dan juga beban pada akhir periode. Betul sekali. Hari ini kita belajar tentang jurnal penutup, yang dimana jurnal penutup itu sebuah langkah penting dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengakhiri pencatatan transaksi pada suatu periode akuntansi. Nah, proses ini dilakukan dengan menutup akun-akun nominal, pendapatan, beban, agar saldo awal periode berikutnya hanya berisi akun-akun real. Oke. Wih, sudah selesai nih pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, coba dilihat dulu kelasnya sudah bersih atau belum sampahnya yang tadi. Sekali Bu. Sudah bersih sekali, pintar sekali ya kelas ini ternyata. Ya. Rajin. Oke, sebelum kita pulang, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Firandika memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, untuk semuanya bisa berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup nih, sudah berdoa juga selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya sudah mau partisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.